Halo semua, ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan sharingkan konsep mengenai deskriptif statistik ya, masih terkait deskriptif statistik khususnya itu central tendency, yaitu nilai tengah. Kita bisa asumsikan artinya kurang lebih itu ya, nilai tengah. Nah, nilai tengah itu apa? Kita lihat. Nilai tengah adalah statistical measure to determine a single score. Jadi di sini dikatakan central tendency itu adalah proses pengukuran statistik pada data ya, untuk menentukan satu buah nilai yang bisa menjelaskan pusat dari distribusi data tersebut. Ya, tujuannya adalah untuk mencari satu nilai, satu buah nilai ya, yang bisa dianggap mewakili seluruh data yang ada. Jadi kita misalnya banyak data, ada 100 data misalnya. Nah, kita ingin menentukan satu buah nilai yang bisa merepresentatifkan data tersebut, yang bisa mewakili data tersebut, atau yang bisa menjelaskan data tersebut secara umum tuh begini loh. Nah, satu buah nilai itu apa? Nah, secara umum central tendency itu ada 3 buah yang sering digunakan ya dalam analisis data, yaitu the mean atau rata-rata, median atau nilai tengah ya, the median ya, dan the mode atau modus biasanya kalau di Indonesia disebutnya. Jadi ini adalah 3 buah nilai yang sering digunakan dalam konsep central tendency. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah rata-rata. The mean for a distribution is the sum of the scores divided by the numbers of scores. Jadi ini secara umum definisinya kurang lebih seperti ini. Total jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Kalau dirumuskan kurang lebih seperti ini. Sigma X per N. Ya, untuk populasi ya. Simbolnya bisa mu dan sigma X per N, di mana N adalah banyaknya data atau jumlah populasi dan sigma X adalah jumlah data. Sama kurang lebih untuk yang sampel, yang untuk sampel simbolnya biasanya M sigma X per N, di mana N juga adalah jumlah data kita atau jumlah sampel, bisa dikatakan begitu. Nah, contohnya kita akan lihat, misalnya kita ada data N sebanyak 4 buah skor, ada 4 data, 3, 7, 4, 6 gitu ya. Bagaimana perhitungan rata-ratanya? Maka sigma X per N seperti rumus tadi. Sigma X adalah jumlah total data, totalnya ada 20, 3 tambah 7 tambah 4 tambah 6, 20. Dengan ada 4 data, maka rata-ratanya adalah 5. Maka rata-rata dari data ini kita anggap adalah 5. Jadi angka 5 ini dianggap mewakili secara umum distribusi data yang 4 buah data ini. Padahal 5 tidak ada di dalam sini ya. Tapi begitulah nilai rata-rata. Nilai rata-rata tidak harus tercantum di dalam data kita, tapi dia dianggap mewakili atau merepresentatifkan data kita. Oke, kita lanjutkan. Contoh ini untuk tabel frekuensi ya. Distribusi frekuensi maksud saya. Kita punya data 8 student, maka N kita ada 8 di sini, total frekuensi yang ada. Dan ini adalah distribusi nilainya ya. Yang mendapatkan 10 ada 1, mendapatkan 9 ada 2 orang, mendapatkan 8 ada 4. Nah, maka sigma fx ini adalah total dari jumlah skor yang ada dari seluruh distribusi frekuensi yang ada, yaitu sebanyak 66. Jadi bukan ini di jumlah ya, 10, 9, 8, 7, 6 di jumlah. Nah, itu bukan nilai sigma X, itu adalah ini adalah kategori data. Seperti di awal, distribusi frekuensi ini adalah masuk kategori sebenarnya, tapi bukan data. Datanya sendiri dijabarkan di dalam distribusi frekuensi ini secara keseluruhan. Ya, jadi kalau bilang data, 10 ada 1, 9 ada 2, 8 ada 4, itulah datanya. Nah, sehingga sigma fx ya itu adalah 66. Nah, perhitungan rata-ratanya seperti apa? Sama dengan sigma X per N, di mana sigma X adalah sigma fx ini ya. 66 bagi 8 sama dengan 8,25. Ini adalah nilai rata-rata dari distribusi frekuensi data kita. Kemudian median yang kedua, yaitu median. Median adalah distribution are listed in
order from smallest to largest, the median is the midpoint of the list. Jadi kita mengurutkan data, ya. Nah, misalnya kita punya data, ada 5 data, kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian nilai median adalah nilai tengah dari baris data. Berbeda dengan rata-rata tadi adalah jumlah dibagi banyaknya data, tetapi median adalah kita mengambil satu data yang terletak di tengah, yaitu 8 dalam hal ini ya. The middle score is X sama dengan 8. So the median is equal to 8. Ya, ini adalah 8. Simple ya, saya pikir ya. Nah, ada contoh lainnya seperti ini. Kalau datanya genap seperti apa? Nah, ini datanya genap 114578. Maka the mediannya sama. Kita akan memilih dua yang paling tengah, itu 4 dan 5. Data 4 dan 5 ini ada di tengah. Kemudian kita jumlahkan dan kita bagi 2. So the median is 4 plus 5 per 2 sama dengan 9 per 2 sama dengan 4,5. Ini adalah nilai median dari data kita. Oke, simple ya. Saya pikir. Kemudian yang terakhir adalah modus atau the mode. The mode. In a frequency distribution, the mode is the score or category that has the greatest frequency. Ya, jadi mode ini adalah nilai yang didapatkan dari jumlah data dengan frekuensi tertinggi. Kita lihat contohnya saja. Misalnya kita punya 100 mahasiswa membuat daftar nama restoran favorit mereka. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kategori restoran ternyata yang berhasil dikumpulkan. Masing-masing nama restoran ini ada jumlah mahasiswa yang memilih. Ya. Dari sini kita sudah bisa langsung melihat bahwa mode dari data ini adalah apa? Adalah Luigis. Ya, jadi nama restoran inilah modenya. Bukan 42 ya. 42 ini adalah frekuensi dari datanya. Ya, jadi definisinya di awal, mode adalah jumlah frekuensi tertinggi dari data kita. Nah, frekuensi tertinggi dimiliki oleh Luigis. Jadi mode dari data ini adalah Luigis. Ya, biasanya mode banyak digunakan jika datanya bersifat kategori yang bukan numerik seperti ini ya. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan secara cepat bahwa frekuensi tertinggi ada di Luigis. Itu adalah mode data. Luigis ini dianggap mewakili data restoran favorit dari sampel kita sebanyak 100 student. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh, silakan mahasiswa boleh coba-coba ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.